Bapak Ibu, saudara sekalian yang ada di wihara maupun yang ada di rumah masing-masing, terimalah salam di dalam Dharma. Namo Sang Hyang Adibudaya, Namo Buddhaya. Telah kita selama kurang lebih 7 hari berturut-turut mengikuti talk show dalam rangka mengenang mendiang Bante Dharma Surya Bumi Mahatera. Tibalah puncak dari acara yang dilakukan oleh umat Buddha, oleh siswa-siswa beliau, oleh para umat yang pernah mengenal beliau. Maka pada malam hari ini puja bakti pelimpahan jasa kita lakukan bersama-sama. Selama ditinggal selama 1 tahun oleh mendiang di wihara ini, terutama belum menemukan kembali tokoh yang sebanding dengan beliau. Saya yakin di wihara-wihara yang lain pun tanpa kehadiran beliau di setiap saat acara maupun di setiap saat latihan meditasi, tentunya juga belum terisi oleh pelatih yang lain. Bapak Ibu saudara sekalian yang saya hormati, sudah menjadi hukum alam, hukum kodrat alam, bahwa seseorang yang pernah lahir pasti akan ditutup, diakhiri dengan kematian tanpa perkecualian. Bahkan seseorang yang telah mencapai penerangan, seseorang yang telah mencapai kesucian, seorang arahat pun juga harus mengakhiri kehidupannya yang terakhir dengan kematian. Karena memang kematian adalah sudah menjadi hukum alam semesta yang sampai kapanpun sebuah konsekuensi seseorang yang pernah lahir pasti akan mengalami kematian. Namun kematian yang dialami oleh orang-orang tertentu, kematian yang dialami oleh orang-orang besar, tentunya kematiannya akan ditangisi oleh banyak pihak karena merasa kehilangan, karena merasa ditinggalkan. Bapak Ibu saudara sekalian yang saya hormati, hukum kematian tidak mengenal perkecualian. Bahkan Sang Buddha sendiri setelah berusia 80 tahun beliau pun akhirnya juga mengakhiri kematian. Memang di antara siswa-siswa Sang Buddha ada yang langsung bisa menerima, yaitu para arahat. Namun juga ada yang tidak langsung bisa menerima. Demikian pula saya kira kepada umat Buddha, khususnya Sangga Agung Indonesia dan Majelis Buddhayana, begitu kita mendengar wafatnya, meninggalnya Bante Surya Bumi, ada yang langsung bisa menerima, namun juga banyak sekali yang belum bisa langsung menerima. Namun Bapak Ibu sekalian, tidak perlu kita sesali bahwa beliau semasa hidupnya telah memberikan yang terbaik bagi segenap umat Buddha, khususnya Sangga Agung Indonesia dan Majelis Buddhayana. Karena sepenuhnya hidup beliau digunakan untuk praktek dharma, sepenuhnya digunakan untuk membina umat Buddha di saat titik terakhir menghadapi detik-detik kematian beliau. Bapak Ibu saudara sekalian yang saya hormati, tujuan dari pelaksanaan peringatan pada kesempatan ini adalah kita mengingat kembali pesan-pesan moral yang pernah dilakukan,
yang pernah diberikan beliau kepada kita umat Buddha. Layaklah Bapak Ibu sekalian kita selalu ingat dan Bapak Ibu berkenan untuk selalu menerima wejangan itu sebagai pegangan kehidupan yang akan membimbing kita pada realisasian nibbana. Ada beberapa jasa dan pengabdian dedikasi beliau yang telah diberikan oleh kepada umat Buddha di Indonesia. Mungkin Bapak Ibu juga pernah datang, pernah berkunjung, yaitu di Terawas. Beliau telah membangun sebuah pondok meditasi yang cukup luas untuk digunakan untuk pembinaan, untuk melatih meditasi. Sudah banyak para umat yang datang merasakan ketenangan, kedamaian ketika berlatih meditasi di tempat beliau dan di bawah bimbingan beliau. Ini adalah satu hal yang luar biasa, jasa pengorbanan beliau kepada umat Buddha Indonesia khususnya, membuat tempat yang sampai saat ini pun masih kita manfaatkan. Kemudian yang kedua, jasa beliau menerjemahkan beberapa buku Buddhis yang bisa dipakai untuk belajar, yang bisa dipakai oleh umat Buddha untuk mendalami Dharma lebih mudah lagi. Beberapa buku sudah tersebar luas di kalangan masyarakat Buddhis, yang itu semua adalah karya beliau. Kita ucapkan terima kasih karena pengabdian dedikasi menerjemahkan buku bisa dipakai oleh umat Buddha untuk belajar hingga sampai saat ini. Kemudian yang ketiga, beliau rajin melatih meditasi di beberapa wihara-wihara. Bahkan di wihara BDC ini setiap tahun kita mengundang beliau dan cukup banyak peminat di bawah bimbingan beliau. Mudah-mudahan para murid yang telah dibina oleh beliau pun akan bisa membina umat-umat yang lain. Metode cara meditasi beliau akan selalu menginspirasi bagi segenap umat Buddha yang pernah dilatih oleh beliau. Kemudian hal positif yang dapat kita ambil, kita tarik satu pelajaran, bahwa beliau adalah seorang biku yang hidupnya sederhana. Kita lihat sekalipun beliau seorang biku senior, jubahnya pun juga sangat sederhana. Makan pun juga sangat sederhana. Ini membuktikan betul-betul seorang biku yang mengutamakan kesederhanaan. Kemudian yang berikutnya, saya mendengar, saya dapat cerita dari kakak seperguruan saya, bahwa warisan beliau bukan saja tempat bermeditasi atau buku-buku Buddhis, namun setelah meninggal juga mewarisi dana yang tidak sedikit, dan dana itu diserahkan untuk lembaga untuk mengembangkan agama Buddha. Inilah Bapak Ibu hal-hal yang positif yang harus kita selalu kenang dan jadikan inspirasi pengabdian kita kepada Buddha, Dharma, dan Sangha. Selamat jalan Bante Dharma Surya Bumi, namamu akan kami kenang dan akan selalu jadikan tokoh panutan dalam kehidupan ini. Semoga kami pun bisa merealisasi, bisa mencapai apa yang telah beliau capai. Sabbe satta bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia dan sejahtera. Sadu, sadu, sadu.